Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat Kak ya, baik. Dan Alhamdulillah sehat Kak. sehat, tetap semangat Kak ya dalam menjalankan segala aktivitas walaupun kondisi cuaca tidak mendukung, tapi semangatnya mudah-mudahan tetap ya Kak ya, walaupun kita dalam disibukkan segala aktivitas baik itu di sekolah dan sebagainya. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan tatap maya yang ke-7 Kak, ya, terkait dari pembahasan kita modul 1.5 Kak ya, terkait kurikulum PJOK. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, satu orang memimpin doa, kita minta Kak Saiful lah sebagai ketua kelas Kak. Silakan Kak, memimpin doa pada siang hari ini Kak. Baik Kak, terima kasih Kak Sani dan kakak-kakak semua. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, mungkin yang kondisi cuacanya kurang baik di daerahnya masing-masing, diberi perlindungan sama Allah SWT. Sebelum kita memulai kegiatan Zoom hari ini, langkah baiknya kita berdoa semoga ilmu yang diberikan oleh sama fasilitator bermanfaat bagi kita dan bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Saiful telah memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini. Izin Kak, saya screen ya. Screen. Baik, pertemuan kita ya pada hari ini adalah tatap maya yang ke-7 Kak ya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya seperti biasa Kak, kesepakatan kita bersama saat ruang tatap maya ini diharapkan kakak-kakak semua dapat menyalakan kamera, lalu kemudian mematikan mikrofon apabila tidak ada yang berbicara atau memberi tanggapan. Selanjutnya yaitu hadir seutuhnya, diharapkan semua peserta hadir seutuhnya pada kegiatan tatap maya. Lalu kita sama-sama menghargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat di ruang tatap maya. Jika ada yang ingin berpendapat atau memberi pertanyaan atau dan sebagainya, silakan menggunakan fitur chat yang ada di ruang tatap maya. Kemudian mengklik raise hand sebelum bertanya. Selanjutnya adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Apalagi sekarang kondisi cuaca mungkin tidak stabil, mungkin dipengaruhi oleh sinyal dan lain sebagainya. Diharapkan kakak-kakak kalau seandainya mana tahu ada yang terlempar dari ruang Zoom kita, silakan bergabung kembali Kak. Baik, selanjutnya adalah halo kakak-kakak semuanya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang terakhir yaitu peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background design. Kemudian agenda kita pada sesi ini adalah yang pertama yaitu background design. Kemudian yang kedua adalah yaitu perkembangan kurikulum PJOK. Selanjutnya pemikiran
KHD atau Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum Merdeka. Kemudian aktivitas 1 yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi di sini kita akan membahas terkait kurikulum PJOK yang akan kita yang akan kita jalani di dalam pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Kemudian menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak terhadap kurikulum PJOK? Silakan kakak dituliskan di kolom chatnya atau di kolom chatnya kak. Manfaatkan kolom chat kita. Menurut kakak-kakak semua dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak terhadap atau tentang kurikulum PJOK? Silakan ditulis di kolom chat kak. Silakan kak. Silakan buat di kolom chat. Menurut kakak-kakak semuanya dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Ya, baru 1 orang yang sudah menjawab kak. Silakan. Ya, baru 3 orang yang sudah menjawab. Silakan yang lain kakak-kakak tuliskan skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini. Baik, di sini sudah ada yang menjawab beberapa di antara kakak semuanya, yaitu Kak Wahyudi 8 dari 10, lalu Kak Dedi 6, Kak Tri 7, Kak Sadam 7, Kak Saipul, Kak Yesi 6, Kak Sri 6, Kak Penny 5. Oke. Baik, silakan ada yang ingin memberi komentar Kak atau resen, silakan. Ya, kita minta coba dari yang paling rendah dulu. Kak Penny, silakan Kak Penny. Kenapa kakak membuat angka 5? Kira-kira menurut pemahaman Kak Penny tentang kurikulum PJOK ini bagaimana dari angka 1 sampai 10 Kak Penny tadi membuat angka 5? Karena saya Kak belum paham betul tentang kurikulum nih kan, apalagi kurikulum sekarang tuh kurikulum Merdeka. Kalau dulu kan namanya KTSP, habis itu K13. Nah, sekarang kurikulum Merdeka. Walaupun sudah berlanjut beberapa tahun kurikulum Merdeka ini masih kurang paham juga saya, Kak. Baik, terima kasih Kak Penny atas ketanggapannya. Baik, kita minta dari Kak Wahyudi Ismatullah. Silakan Kak.
Halo Kak Wahyudi. Halo Kak. Nah ya, silakan Kak. Kenapa Kakak memilih angka 8 gitu Kak? Nggak ada Kak, main pilih aja tadi sebenarnya. Pilih aja. Tapi kalau mengenai kurikulum Kak, sebenarnya Ya. kurikulum yang merdeka maupun yang apa itu beda-beda tipis. Cuma Ya. apa namanya, perubahannya paling di cara pengambil apa namanya, nah kadi-kadinya itu aja Kak yang berubah itu aja. Tapi kalau yang selainnya masih sama seperti Sama semua, KTP dan seperti apa itu. Cuma paling ada perbedaan yang sedikit lah. Iya, iya, iya. Tidak. Ya. Oke, terima kasih Kak Wahyudi. Kita minta lagi dari Kak Tri Sumantri. Silakan Kak. Jika Ya, silakan Kak. saya memilih 7, ya memang sih kalau masalah kurikulum itu juga. Tapi saya ini dalam proses siswa Kak. Oke, terima kasih Kak Tri. Kondisi jaringan Kak ya, suaranya tidak terlihat belum jelas. Mungkin ya kakak-kakak lain apa jelas mendengar suara Kak Tri tadi? Iya Kak, hujannya Kak. Oh iya, oke, baik. Kita kondisikan aja Kak ya. Baik, kita minta satu lagi lah yang memberi tanggapan, yaitu Kak Sri Mahyuni. Silakan Kak Sri, membuat angka 6. Iya Kak, maaf ya Kak kalau sedikit nanti suaranya putus, soalnya udah ini. Ya kenapa saya memberikan angka 6? Posisinya kan sekarang saya ini guru baru, dibilang baru ya baru setahun lah ya kan. Jadi masih butuh untuk belajar, masih butuh untuk cari-cari ilmu yang baru lagi Kak. Soalnya Yuni kan masih baru gitu. Jadi masih butuh untuk belajar lah. Makanya Yuni kasih angka 6. Oke, terima kasih Kak Yuni atas tanggapannya. Baik, jadi ini dari di antara kakak-kakak semua ya memang berbeda-beda pendapat atau sesuai pemahamannya, yaitu terkait dari kurikulum Kak ya. Sementara sebenarnya kurikulum K13, KTSP dan kurikulum Merdeka ini sebenarnya ya kalau kita pahami sebenarnya kalau jalankan ini sama semua, tapi beda mungkin kerangkanya saja itu perbedaannya. Tapi tujuannya sama itu, ya kan? Sementara kalau sekarang apalagi namanya kurikulum Merdeka ya, dituntut itu adalah pembelajaran semua itu berpihak kepada murid. Apalagi sekarang sudah mungkin di antara sekolah kakak-kakak sudah menerapkan kurikulum Merdeka nih Kak. Ada yang belum lagi Kak di sekolah kakak-kakak yang belum menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, tidak ada Kak ya. Berarti semua sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Baik, jadi memang seiring berjalannya waktu, memang di dalam kurikulum ini kita terus, apalagi kita seorang guru PJOK ini mampu mencari referensi terkait kurikulum, apalagi kurikulum Merdeka. Mungkin di antara kakak-kakak ada yang baru mengenal bagaimana yang dikatakan kurikulum Merdeka. Tapi kalau di kurikulum K13 mungkin sudah kita jadi sudah paham lah, yaitu terkait dari pada saat membuat perangkat pembelajaran dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya menurut kakak-kakak apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut kakak-kakak apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat. Silakan Kak. Menurut kakak-kakak semuanya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu apa Kak? Menurut kakak apa tujuannya?
Ayo Kak, silakan buat di kolom chat Kak ya. Ayo Kak, silakan buat di kolom chat. Menurut kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita atau di sekolah kita masing-masing? Ya, PJOK ini semua sekolah ada Kak ya, baik itu dari SD hingga tingkat SMA. Baik, ya silakan kakak-kakak jika ada yang ingin memberi tanggapan atau memberi pendapat. Ayo Kak, kita minta dari Kak Saiful, silakan Kak. Halo Kak Saiful. Ya Kak. Ya, silakan Kak. Menurut kakak itu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut saya adanya tujuan dari pelajaran PJOK itu salah satunya dapat membentuk aspek mental siswa Kak, dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Dengan kita mengembangkan aspek mental siswa, sehingga kita dapat menumbuhkan rasa semangat kepada siswa dan menunjukkan rasa sportivitas atau fair play di dalam salah satu permainan Kak. Dan membentuk kebiasaan hidup sehat itu mungkin dengan mengajarkan tentang bagaimana cara olahraga yang teratur dan menjaga kebersihan lingkungan Kak. Itu salah satunya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Saiful tanggapannya.
Ada lagi dari Kak Yesi, silakan Kak. Oke, Ya. baiklah. Di sini saya tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengembangan peserta didik secara keseluruhan, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Di sini bukan hanya kita tujuannya untuk kesehatan anak, untuk sehat bukan hanya sehat fisik saja, tetapi juga mental dan akal anak juga. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yesi. Ya, ada lagi dari kakak-kakak lain yang ingin memberi tanggapan terkait tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ini, apa tujuannya? Dari Kak Wahyudi, silakan Kak. Silakan Kak. Ya Kak. Menurut Wahyu Kak, ya, yang bersama kayak kakak-kakak yang lain, seperti menyehatkan fisik, mental, kesehatannya juga, dan menyalurkan bakat anak-anak itu sendiri Pak. Ya Kak, gitu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Wahyudi. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberi tanggapan atau memberi pendapat. Jadi memang tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini tentunya yang pertama mungkin pengembangan peserta didik ya melalui kegiatan jasmani, murid dapat yaitu mengembangkan yaitu fisik maupun emosional dan juga intelektual atau kesehatan peserta didik masing-masing. Kemudian tujuan dari pelajaran PJOK jasmani ini ya, kalau untuk kita sepakati bersama, yaitu kita mungkin dapat mengembangkan keterampilan peserta didik atau murid kita, baik itu bukan hanya keterampilan gerak, yaitu pengetahuan, lalu kesehatan dan sikap, yaitu sikap pada di dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi di sini kalau di dalam PJOK, kalau kita di dalam melakukan pembelajaran PJOK, tentunya pada umumnya PJOK itu menilai yaitu keterampilan kayak pada umumnya dia menilai keterampilan. Tapi bukan hanya keterampilan saja, tujuannya bukan hanya untuk sehat. Memang pada umumnya tujuannya adalah menyehatkan jasmani peserta didik itu. Tapi bukan di dalam selain dari keterampilan gerak, melalui keterampilan gerak tadi, murid dapat mengetahui konsep-konsep gerak, baik itu gerak dari gerak dasar, gerak lokomotor, non lokomotor, dan juga gerak manipulatif. Nah, lalu mereka sudah selain dari pengetahuan, mereka mungkin dari melalui gerak itulah mereka dapat bahwasanya PJOK itu dapat menyehatkan atau memugarkan badan tubuh seseorang. Melalui dengan aktivitas PJOK itu bahwa tubuh kita menjadi bugar atau menjadi sehat. Lalu kemudian selain dari kesehatan ya, PJOK ini di dalam pembelajaran PJOK itu mereka dapat menanamkan sikap-sikap yaitu sikap disiplin, kemudian percaya diri, lalu kerja sama dan lain sebagainya. Nah, disitulah juga ada di dalam pembelajaran PJOK kita dapat menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam proses pembelajaran. Apa dalam tujuan pembelajaran kita? Misalnya di dalam pembelajaran tentunya ada kelompok. Jadi bagaimana kita menimbulkan nilai kerjasama? Bagaimana kita menanamkan nilai kerjasama kepada peserta didik kita, Kak? Oke, seperti itu, Kak ya. Ada lagi, Kak, yang ingin memberi tanggapan? Baik, kalau tidak ada, jadi kita sepakati tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah itu, yaitu kita
kita seorang guru dapat mengembangkan ya keterampilan motorik peserta didik atau keterampilan gerak dasar. Selain itu bukan hanya keterampilan gerak, yaitu pengetahuan, kemudian kesehatan dan sikap itu bagi peserta didik tersebut. Oke, kemudian selanjutnya, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Maksudnya sini di dalam pembelajaran PJOK ya, kita misalnya kaitkan dengan hidup dalam kehidupan sehari-hari murid. Contohnya misalnya kita hari ini belajar gerak lompat atau gerak meloncat. Apa kaitan dengan kehidupan sehari-hari? Di dalam mungkin di aktivitas mereka pada saat di kehidupan sehari-hari mungkin yang sering mereka lakukan adalah mungkin melompati paret atau melompati selokan. Jadi dengan melalui dia melompati paret, tentunya dia sudah merasakan gerak lompat tersebut, bagaimana gerak yang benar. Apabila misalnya capaian gerak lompat itu tidak tercapai, mungkin dia tidak tepat sasaran pada saat melompat, mungkin bisa jadi masuk paret. Begitu dengan gerak yang kita ajarkan di dalam pembelajaran PJOK. Jadi kita kaitkan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga adalah membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan keempat adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi inilah adalah menurut capaian pembelajaran PJOK menurut kurikulum Merdeka atau kurikulum yang sudah kita kenal saat ini. Kemudian mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut. Silakan tulis di kolom chat atau resen untuk menyampaikan pendapat. Ya. Oke, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan Kak. Menurut kakak-kakak, ya sesuai pemahaman kakak-kakak semuanya, terlepas dari kurikulum apapun, baik itu kurikulum KTSP dan kurikulum K13, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan Kak. Ayo kakak-kakak silakan tuliskan pendapatnya di kolom chat atau jika ada yang resen atau berpendapat silakan resen Kak. Menurut kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan?
Silakan Kak. Ayo Kak, silakan Kak, tuliskan atau ada yang raise hand memberikan pendapat. Oke, baik. Di sini kakak-kakak sudah ada sebagian yang memberikan komentar. Itu dari Kak siapa nih? Kak Yesia. Kak Saipul mengembangkan aspek mental. Bukan. Kak mengembangkan ya. Pak Tri Sumantri mengembangkan kemampuan fisik mental. Baru Kak Wahyudi ngomong apa ya? Mau berkomentar nih. Tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta di dalam aspek olahraga. Ya silakan Kak. Ini Oke, Kak Sri Mahyuni, kenapa belum? Karena masih perlunya belajar lagi. Ayo Kak Sri Mahyuni. Halo Kak. Iya Kak. Silakan Kak. Kira-kira terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak Sri Mahyuni sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Iya Kak, kenapa? Masih belum karena ini Kak, awal Yuni ngajar itu kan masih K13. Ya. Tapi kan udah ada sebagian yang kelas satunya itu udah kurmar waktu itu kan sama kelas 4. Jadi kan Yuni masih belum paham nih, soalnya baru selesai kuliah langsung kerja waktu itu kan. Jadi kan masih agak bingung-bingung. Cuman kata rekan-rekan guru yang lainnya, coba aja dulu panduannya pada buku. Habis itu kan Kak, setelah pergantian ajaran itu kan digantiin formir lagi. Nah, awak kan masih bingung juga Kak, sampai saat ini pun yang maksudnya tuh yang bagusnya, yang apanya tuh pun awak masih bingung gitu. Jadi perlunya belajar lagi gitu Kak. Masih banyak yang harus belajar karena kan masih baru juga gitu. Kurang pemahaman juga Kak. Masih perlu belajar dari senior-senior gitu Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Wahyuni. Jadi Kak Wahyuni ini mungkin belum sepenuhnya dia memahami terkait kurikulum ya, baik itu apalagi kurikulum Merdeka Kak ya. Mungkin kalau dari kurikulum K13 mungkin Kak Wahyuni mungkin sudah paham bagaimana proses pembelajarannya. Ya. Kemudian saya minta coba dari Kak Saipul, silakan Kak. Ya Kak. Ya, silakan Kak. Menurut saya Kak, kurikulum sebelumnya dengan sekarang dengan kurikulum Merdeka ini menurut saya sama Kak di dalam pelajaran PJOK. Yang Kakak sampaikan tadi mungkin hanya kerangkanya saja yang berbeda Kak. Tapi tujuan kita kan dapat membentuk perkembangan peserta didik Kak yang lebih efektif di dalam proses pembelajaran. Tuh, mungkin hanya itulah Pak menurut saya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Saipul. Ya, ada lagi kakak-kakak yang ingin memberikan tanggapan? Kak
Kak, oke, berapa orang kita lagi nih? Ada Kak Sadam. Kak Sadam, ada Kak Sadam? Halo Kak Sadam? Ya, halo Kak. Oke. Silakan Kak, menurut Kakak terlepas dari kurikulum apapun, baik itu kurikulum K13 dan sebagainya, apakah selama ini Kak Sadam sudah memahami baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan, Kak? Kalau untuk saat ini, kalau secara teori sudah bisa dibilang baik, Kak. Dibantu referensi buku cetaknya. Kemudian secara praktek itu mungkin belum terlalu baik, dikarenakan saya kurang menguasai materi-materi PJOK yang sesungguhnya. Karena saya kuliah jurusannya ekonomi, Kak. Oke, Kak Sadam berarti bukan PJOK nih Kak jurusannya, tapi ngajar PJOK Kak ya? Ya, ngajar PJOK. Tapi sekarang saya udah sambil kuliah nih Kak PJOK. Baru Alhamdulillah. Oke. Siap Kak, semangat Kak. Mudah-mudahan ilmunya bertambah Kak ya. Kak, insya Allah. Baik, terima kasih Kak Sadam. Oke, dari yang kakak-kakak lain ada lagi yang memberikan komentar. Oke, Kak Penny, silakan Kak Penny. Iya Kak, kalau menurut saya tujuan mata pelajaran terutama PJOK sudah menjadi acuan sama seperti mata pelajaran yang lain. Kalau sekarang kurikulum merdeka itu namanya CP dan PP. Ya betul. Ya, berubah nama aja Kak ya? Iya, berubah nama aja. Kalau kurikulum 13 KIKD, kalau kurikulum merdeka CP dan ATP. Iya betul. Baik, terima kasih Kak Penny atas tanggapannya. Baik, kakak-kakak semuanya, ya sebenarnya kurikulum itu sama Kak, cuman perbedaannya namanya saja ya. Tapi kalau untuk kurikulum ini ya, itu kalau kita ibaratkan kurikulum itu seperti kalau kita bilang lintasan Kak. Kalau seperti lintasan nari lah kita ibaratkan kurikulum ini ya. Kalau seandainya kita lintasan lurus, berarti kita lurus aja Kak. Kalau seandainya lintasannya belok, ya kita harus belok. Jangan kita sampai keluar dari lintasan. Sama semua proses kurikulum ini, ya dimulai dari misalnya dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup dan sebagainya. Kemudian ya untuk sebagai acuan di dalam kurikulum ini adalah kita dapat mencapai tujuan pembelajaran kita. Itu acuannya Kak. Acuan kita adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita ajarkan pada saat itu. Apa tujuan pembelajaran kita? Apakah itu misalnya menerapkan misalnya gerak dasar, apakah itu lokomotor dengan gerak lompat dan sebagainya, lari dan berjalan, apakah itu gerak manipulatif, gerak misalnya melempar atau gerak menangkap dan sebagainya. Itu harus sesuai dengan acuan kita adalah bagaimana tujuan pembelajaran yang kita ajarkan itu tercapai. Tapi kalau di dalam kurikulum itu sama semua Kak. Baik itu kurikulum K13, kurikulum Merdeka, sama semua. Ya. Tapi bedanya ya seperti yang disampaikan Kak Penny tadi ya, hanya berbeda nama saja. Kalau dulu namanya ada, kalau K13 silabus kayak, tahu silabus ya? Silabus, kalau kita membuat IPP itu dari silabus. Kalau sekarang namanya yaitu CP Kak, CP. Lalu setelah CP baru kemudian TP, tujuan pembelajaran, dan terakhir adalah alur tujuan pembelajaran ATP. Yang kalau dulu di dalam K13 itu yang kita kenal KIKD. KIKD itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tapi tujuan pembelajaran itu sama, baik itu K13 maupun kurikulum merdeka. Kita kemudian dikerangka di dalam pembuatan kurikulum ini atau perangkat pembelajaran kita, itu sebenarnya kalau kita membuat itu masing-masing dari guru PJOK itu masing-masing.
kita sesuaikan dengan keadaan di lingkungan sekolah kita. Kita perhatikan keadaan karakteristik yang ada pada peserta didik kita. Kan memang mungkin selama ini kita hanya mungkin ya ada RPP mungkin dari rekan lain kita mungkin bisa lihat, tapi itu misalnya bisa kita kita ubah, itu RPP itu bisa kita ubah, tapi kecuali dari CP dan TP itu tidak bisa, atau capaian pembelajaran seperti itu, Kak. Baik, ada lagi yang ingin berkomentar, Kak? Oke, kita lanjutkan. Lalu dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Menurut kakak-kakak, dalam konteks kurikulum merdeka sekarang saat ini, ya, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa dicapai? Silakan buat di kolom komentar, Kak, atau di resen bagi yang ingin berpendapat atau memberikan tanggapan. Menurut kakak-kakak, dalam konteks kurikulum merdeka yang kita jalankan saat ini, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan, Kak. Ayo, Kak, silakan. Kalau menurut kakak-kakak dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Halo, Kak. Hai. Iya. Oke. Oke, ada yang ingin berpendapat, berkomentar, Kak? Silakan. Oke, dari Kak, coba kita minta dari Kak Tri Sumantri, silakan, Kak. Halo, Kak Tri. Apakah sinyal sudah bagus? Apa dia terlempar? Dia terlempar lagi ya. Coba kita minta dari Kak ini terus begini. Kak Sani kayaknya sudah sampai ini. Kak Sani, silakan, Kak Sani. Nggak apa-apa, Kak Duni. Kalau Kak Penny terus nggak apa-apa. Silakan Kak Penny. Oke, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bisa, karena kurikulum merdeka pada dasarnya itu terfokus pada murid. Kita memberikan asesmen di awal kepada murid dan hasilnya kita rancangkan. Nah, setelah itu kita mengembangkan kompetensi baik itu
fisik maupun yang lainnya. Terus kurikulum Merdeka ini lebih simple dan fleksibel. Terus satu kata orang bilang kalau kurikulum Merdeka itu 1 lembar, Pak. Kak. Itu berdasarkan perencanaan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Penny. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Coba dari Kak Sani, silakan Kak. Halo Kak Sani. Oke, coba kita minta dari Kak Wahyudi, silakan Kak. Wahyudi Ismatullah. Halo Kak. Kak Wahyudi, halo. Petir-petir hujan Kak Duni di sini. Apalagi di dalam kan. Oh iya, kondisi hujan cuaca Kak ya. Oke. Iya. Baik, kakak-kakak semuanya. Jadi dalam konteks kurikulum Merdeka ini, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya tentunya memang ya mungkin bisa kita ya capai ya sesuai dengan, karena pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Kak Penny ya, kurikulum Merdeka ini berfokus pada murid, yaitu pembelajaran kita berpihak atau berpusat kepada peserta didik ya. Kemudian mungkin di dalam pembelajaran PJOK ya, kalau di dalam kita bedakan dengan K13 ya, mungkin kalau dalam proses pembelajaran itu sama dari awal tujuan kemudian sampai di akhir pembelajaran ya. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka ini atau di kurikulum yang kita jalani sekarang ini adalah mungkin kita kemudian cara pembelajarannya mungkin ya mudah Kak ya, karena berfokus kepada peserta didik. Pada saat proses pembelajaran ya kita rancanglah pembelajaran atau kita rancanglah kurikulum itu bagaimana pembelajaran itu dapat menggerakkan semua aktivitas pada peserta didik. Mungkin kalau di dalam pembelajaran K13 mungkin selama ini ya mungkin berpusat kepada guru, kita hanya mungkin menggunakan yaitu metode atau dengan cara komando atau perintah. Kalau di dalam kurikulum Merdeka ini banyak ya, mungkin dengan gaya mengajar lain bisa kita terapkan. Kemudian kalau di dalam kurikulum Merdeka ini ya mungkin di dalam pembelajaran ya kita bisa dapat melakukan asesmen di awal peserta didik atau di asesmen diagnostik atau pembelajaran sebelum kita mulai pembelajaran di dalam kelas seperti itu Kak. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka ini ya untuk kita ketahui bersama, ini kan memang pembelajarannya kita mungkin cukup simpel dan bisa kita terapkan sesuai dengan yang kita rancang pembelajarannya, baik itu pembelajaran melalui aktivitas di kelas maupun di aktivitas di luar kelas. Oke, kemudian selanjutnya adalah memahami tujuan umum pentingnya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah kita sudah menurunkan ke dalam CP. Dalam istilah K13 itu yaitu namanya silabus dulu Kak ya. Dalam namanya CP. Kira-kira semua kakak apakah sudah memiliki CP Kak? Halo Kak? Kira-kira menurut kakak-kakak ya, itu kalau apakah kakak-kakak sudah memiliki CP masing-masing untuk merancang pembelajaran di dalam satuan pendidikan di sekolah masing-masing? Halo Kak.
Ya, mungkin banyak yang terlempar kayak karena jaringannya. Oke. Ya kalau CP ini kalau kita kenal ya mungkin dalam pembelajaran kita kalau dulu namanya silabus kayak. Jadi dari CP inilah kita guru itu di satuan pendidikan itu menurunkan lagi ke TP, ke tujuan pembelajaran. Kita buat di dalam rencana atau modul-modul ajar kita, itu mulai kita ambil dari CP, capaian pembelajaran. Setelah kita ambil capaian pembelajaran, baru kita turunkan ke TP yaitu tujuan pembelajaran, lalu kita turunkan lagi ke ATP alur tujuan pembelajaran. Seperti itu, Kak. Oke, baik ya Kakak-kakak mungkin terlempar, banyak yang terlempar karena jaringan putus ya. Tidak apa-apa, kondisi memang cuaca. Lanjutkan, Kak. Lalu bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Kemudian karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Kira-kira menurut kakak-kakak bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran yang kita ajarkan? Silakan, Kak. Petir mati lampu, Kak. Oke, silakan. Oke, dimaklumi, Kak, karena cuaca kondisi terlempar terus karena jaringan nggak bagus ya, Kak. Diharapkan kakak bagi yang terlempar ya mungkin usahakan dapat bergabung kembali, Kak, ya, karena dimaklumi karena cuaca kondisi kita memang pada saat ini mungkin di daerah kakak sebagian ada yang tak bagus jaringan, Kak, ya. Jadi susah. Mungkin pada saat kita komunikasi pun terputus suaranya dan sebagainya. Oke, silakan, Kak. Silakan dituliskan di chat komentar, di komen aja di chat kolom chat. Bagaimana memastikan agar pengajaran kita yang kita lakukan itu benar-benar menyasar dengan tujuan pembelajaran. Ya, kita beri waktu 2 menit, Kak. Oke, silakan, Kak. Oke, ada yang ingin resen atau memberikan tanggapan, Kak? Silakan. Menurut kakak bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran?
Ya silakan kita minta komentar dari Kak Saiful, silakan Kak. Ya Kak, maaf Kak, tadi terlempar Kak, hujan sini udah mulai gelap Kak. Mulai gelap ya, silakan. Iya Kak, ya, di sini udah mulai gelap Kak. Ya, menurut saya Kak, bagaimana memastikan agar pembelajaran kita yang melakukan menyasar pada tujuan, yaitu dapat memilih metode pembelajaran yang tepat Kak, agar dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa, dan dapat memotivasi dia di dalam pembelajaran yang lebih aktif lagi Kak. Itu menurut saya Kak. Baik, terima kasih Kak Saiful. Ya Kak. Baik, menurut Kak Saiful tadi memilih metode atau cara pembelajaran yang tepat Kak ya. Jadi kalau kita mungkin pembelajaran kita salah atau mungkin tak sesuai, mungkin tidak menyenangkan ya. Silakan Kak Tri. Izin Kak, tadi ya, silakan. Enggak apa-apa Kak. Oke, silakan Kak. Udah bagus jaringan Kak ya. Silakan Kak. Nah, kalau menurut saya ya kita malah merancang indikator-indikator pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Nah, baru kita melakukan asesmen, berfokus kepada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tri. Ada lagi yang ingin memberi pendapat Kak? Beri tanggapan, silakan resen Kak. Baik kakak-kakak semuanya. Jadi ya kita memang kita pastikan ya pengajaran yang kita lakukan itu agar benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran yang mungkin seperti yang disampaikan kakak lain ya. Dari pendapat-pendapat yang ada sudah kakak berikan, mungkin bisa kita perhatikan dari metode atau gaya mengajar itu mungkin kita sepakati sesuai juga. Dan selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Kak Tri terkait dari indikator pencapaian. Lalu setelah itu kita melakukan asesmen atau penilaian atau kita merancang asesmen di awal pembelajaran kepada peserta didik. Berarti di sini kita memberikan penilaian dulu Kak. Berarti kita nilai dulu, setelah itu baru kita ketahui murid itu mana yang dalam proses pembelajaran yang mana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, mana berarti kita dapat kita kelompokkan atau kita sesuaikan sesuai dengan kemampuan atau minat dari peserta didik atau murid kita. Kemudian ya selanjutnya agar kita pengajaran itu yang kita memastikan dalam supaya benar-benar menyasar tujuan, kita mungkin dapat merefleksikan lagi pembelajaran atau yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Contohnya misalnya kita di dalam pembelajaran materi kita adalah tentang permainan sepak bola, mungkin hari ini yaitu teknik gerakan yang kita pelajari adalah teknik misalnya teknik menggiring bola. Lalu sebelumnya kita bagaimana mengulang atau merefleksikan lagi kembali pembelajaran yang kita lakukan kemarin atau minggu lalu. Ya, misalnya kemarin kita terkait juga pembelajaran sepak bola, yaitu kita mungkin membahas tentang gerakan passing atau gerakan mengontrol bola. Kita refleksikan dulu pembelajaran yang kemarin yang kita sudah sampaikan kepada murid kita. Setelah itu barulah setelah kita refleksikan, kita sampaikan apa yang kita sudah pelajari minggu lalu, barulah kita sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, seperti itu Kak. Ya. Kemudian karena seringkali kadang pengajaran itu langsung fokus pada materi. Hari ini kita belajar sepak bola ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang menggiring bola. Semuanya silakan ke lapangan. Atau langsung praktekkan gerakan lapangan ini seperti itu. Kita sebelum memulai pembelajaran kita pancing dulu. Hari ini kita akan mempelajari tentang misalnya materi kita sepak bola. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang sepak bola? Teknik sepak bola dan sebagainya. Mungkin ada berpendapat saya ini Pak menendang, kemudian gerakan menggiring, menyundul dan sebagainya. Jadi dari situlah kita bisa merancang kepada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Seperti itu Kak. Baik, kita lanjutkan. Proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum secara umum
melalui 3 tahapan di bawah ini. Yang pertama kita mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menentukan metode penilaian. Jadi kita tuh menentukan cara penilaian kita. Kita melakukan penilaian kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke. Kemudian pesan kunci ya, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi melalui backward design ini juga guru dapat menyelaraskan antara tujuan, kemudian langkah pembelajaran, dan bagaimana melakukan penilaian. Seperti itu, Kak. Lalu kita masuk di aktivitas 2, menyusun program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Silakan kakak-kakak memberikan pendapat. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira ini benar apa salah, Kak? Menurut kakak-kakak, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira benar apa salah? Ya, silakan jawab, Kak. Resen, benar, salah? Silakan, Kak. Menurut kakak-kakak, ini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu kira benar apa salah, Kak? Silakan, Kak. Kak Wahyudi. Kalau menurut Wahyu bisa benar, Kak. Sebenar. Salah satu faktor apa namanya itu kita mengajarkan untuk anak-anak peserta didik untuk menguasai teknik-teknik dalam permainan atau gerakan-gerakan yang salah kita betulkan. Biasa kayak gitu. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah satu kayak gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Wahyudi. Ada lagi yang kakak ingin memberikan tanggapan, Kak? Kira-kira menurut kakak ini benar apa salah, Kak? Kurikulum itu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah, benar apa salah? Izin, Kak. Iya, silakan. Kalau menurut saya sih agak kurang, Kak. Ya, kurang. Karena kurikulum ini kan merancang proses pembelajaran gitu kan, Kak. Ya. Sebenarnya keterampilan itu kan kayaknya kurang sesuai aja lah, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Tri. Ada lagi? Oke. Kita lihat jawabannya, Kak ya. Benar apa salah? Ya, jawabannya salah, Kak ya. Kenapa? Karena kurikulum ini bukan hanya menguasai keterampilan saja, ya, aktivitas, tapi mungkin di dalam yang sudah kita bahas tadi bukan hanya dapat menguasai yaitu dari keterampilan pengetahuan dan juga sikapnya, Kak ya. Jadi bukan hanya keterampilan saja di dalam untuk kurikulum ini, penyusunan kurikulum ini bukan hanya keterampilan saja. Oke, yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kira-kira menurut kakak-kakak benar apa salah? Kira-kira buku teks peserta didik atau buku paket, ya, atau buku teta, atau kira-kira bisa dikatakan itu suatu kurikulum apa tidak? Ya, silakan Kak Tri. Tidak, Kak, karena buku peserta didik itu termasuk
modul ajar atau apa namanya itu masuk di alat pembelajaran itu Kak. Oke, terima kasih Kak Tri. Ada lagi kakak-kakak lain yang ingin memberi tanggapan? Oke, kita lihat jawabannya Kak ya. Jawabannya adalah ya salah. Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Tri Sumantri. Oke, kemudian yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kira-kira benar apa salah Kak? Benar Kak Budi. Oke, baik. Terima kasih Kak. Kita lihat ya, benar apa salah? Ya, benar. Nah, kurikulum ini adalah mengetahui ya, seperti kita sudah bahas yang sebelumnya tadi, yaitu peserta didik itu hanya mempelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tapi bukan hanya keterampilan saja. Lanjut. Lanjutkan Kak. Oke, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, komponennya adalah struktur kurikulum, lalu capaian pembelajaran, kemudian pembelajaran dan asesmen atau penilaian. Selanjutnya adalah penggunaan perangkat ajar. Dan yang terakhir, kurikulum satuan pendidikan. Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan. Apakah itu visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Lalu pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Oke, lanjut. Lalu mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Banyak agar bermakna ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan di satuan pendidikan. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi memang kurikulum ini berbeda Kak, kita perhatikan sesuai dengan tempat kita tinggal atau tempat kita mengajar. Mungkin ada murid yang di daerah daerah pesisir, dan juga mungkin ada murid yang di daerah pegunungan. Itu beda karakteristik atau gerak kulturnya itu di mana peserta tinggal itu berbeda. Makanya kurikulum operasional itu berbeda. Makanya kenapa berbeda? Karena hanya kita sebagai guru yang tahu karakteristik yang ada di lingkungan kita. Kita lah yang merancang pembelajaran itu. Jadi kita tidak bisa samakan misalnya di dalam gerak misalnya di daerah A dan B itu berbeda. Jadi kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Oke, seperti itu Kak. Kemudian ya, mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Kita sama-sama berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Yang pertama, menurut kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran? Oke, ini akan saya kirim melalui link Jamboard. Silakan kakak-kakak menuliskan komentar secara umum atau garis besar di link Jamboard. Mungkin kakak sudah tahu bagaimana cara menggunakan link Jamboard ya. Jamboardnya ini silakan ditulis. Oke, sudah terkirim Kak? Ya, menurut kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak itu semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran? Kan? Beri waktu 5 menit Kak ya. 3 menit saja lah, jangan terlalu lama kali. Silakan Kak dikerjakan di link Jamboard. Atau dikirim di grup WA juga Kak.
Oke, silakan Kak. Kak Duni kirim ke grup Kak, soalnya dari sini loadingnya lama kali. Oke, saya kirim di grup WA ya. Kita 2 orang lagi belum masuk nih Kak Rinaldi dan Kak apa belum masuk lagi nih Kak?
Baik kakak-kakak, silakan yang sudah menuliskan di link Jamboard. Ada yang ingin berpendapat atau berkomentar, silakan kak. Oke, kita minta coba dari Kak Tri Sumantri, silakan Kak. Halo Kak Tri. Kak, ya Kak. Nah, silakan Kak. Pertanyaan nomor 1 atau boleh tiga-tiganya, silakan. Ya, saya merancang ya program itu berdasarkan tujuan yang ingin kita capai, Kak. Ya. Dan menyiapkan proses pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik agar suasana belajar itu lebih menyenangkan dan berfokus kepada peserta didik. Oke, baik. Terima kasih Kak Tri. Ya Kak, sama-sama. Oke, dari kakak-kakak lain silakan Kak yang ingin berpendapat atau memberikan komentar, silakan raise hand. Kita minta coba dari Kak Wahyudi, silakan Kak. Ya Kak, apa Kak? Ya, silakan Kak. Di nomor 1 tadi Kak, masih pertanyaan nomor 1, bagaimana Kak Wahyudi ini selama ini merancang program PJOK sebagai bagian pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, salah satunya Kak, melihat acuan pembelajarannya Kak. Kalau misalnya kan kalau kayak saya kan menggunakan LKS. Ya, jadi menyesuaikan dengan apa yang ada di situ ya. Itulah yang kita apa namanya? Kita pelajari di kelas. Begitu juga apa. Tapi kalau misalnya di dalam LKS itu ada yang materi misalnya contohnya yang tidak bisa ataupun sekolah tidak punya alat-alatnya ataupun tidak memadai, ya kita cari yang lain yang masih ada di dalam konteks LKS tadi gitu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Wahyudi. Ya, Kak. Oke, kemudian ada lagi dari Kak Dedi, silakan Kak Dedi. Halo Kak Dedi. Iya Kak. Silakan Kak. Menurut Kak Dedi, selama ini Kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran Kak. Bagaimana Kakak merancang Kak? Ya, jadi selama ini saya merancang pembelajaran itu Kak mengacu pada tujuan pembelajaran Kak. Ya. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran itu lalu kita melihat karakter peserta didik, kemudian melihat lingkungan juga Kak. Keadaan sekolah juga, keadaan lingkungan di sekitar sekolah, apakah bisa kita buat pembelajaran di sekolah atau kita menggunakan tempat lain gitu misalnya Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Dedi. Oke, kita minta lagi dari Kak Sri. Kak Sri, silakan Kak. Kak Sri Mahyuni. Halo Kak. Apakah terlambat? Iya Kak, putus-putus Kak, putus-putus. Silakan Kak, menurut Kak Sri Mahyuni, bagaimana Kak Sri itu merancang program pembelajaran PJOK sebagai pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Kalau menurut saya Kak, mana tadi kuncinya? Ini. Saya merancang
berdasarkan pembelajaran yang ada dengan karakter. Ya. Oke, jaringan Kak. Putus suaranya. Oke, baik Kak Sri Mayuni. Apa? Jaringan mungkin suara tidak terdengar. Baik. Baik Kakak-kakak. Jadi kita mungkin bagaimana kakak-kakak ya selama ini merancang pembelajaran PJOK, mungkin dari tanggapan beberapa kakak-kakak sudah memberikan sependapat, yaitu kita merancang tujuan berdasarkan tujuan pembelajaran kita. Jadi apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Setelah itu kemudian ya lalu kita memperhatikan karakteristik murid atau siswa kita. Bagaimana murid siswa kita yang ada di kelas kita, dan kita sesuaikan lingkungan belajar di sekolah kita. Apakah misalnya baik itu dari segi sarana dan prasarana itu harus kita perhatikan juga Kak. Yang pula misalnya kita rancang pembelajaran PJOK kita membuat itu misalnya menggunakan audio visual, sementara kita tidak ada, sekolah kita tidak ada infokus atau audio. Bagaimana kita akan melakukan pembelajaran tersebut? Nah, itu salah satunya. Ya. Kemudian sarana, apalagi sarana yang ada di lapangan di sekolah kita. Apakah itu peralatan olahraga dan lain sebagainya. Itu perlu kita perhatikan Kak ya. Untuk agar kita dapat merancang pembelajaran kita sesuai yang kita harapkan atau sesuai tujuan pembelajaran kita. Oke, kemudian yang kedua, silakan dari Kak Sani. Kak Sani, silakan Kak Sani. Halo Kak Sani. Jaringan mungkin Kak. Jaringan ya. Oke, dari siapa lagi kita minta lagi nih ya? Kak Yesi lah, Kak Yesi silakan Kak. Jadi kita sini kan kakak-kakak tidak ada kita anggap salah atau benar, ini sesuai dengan kesepakatan kita Kak ya. So kita sepakati bahwa itu sesuai yang kita harapkan atau sesuai yang kita bahas pada materi modul ini. Silakan Kak. Apakah jaringan KIC juga bermasalah? Mungkin ada yang ingin berpendapat Kak, silakan Kak, resen aja. Baiklah Kak. Ya, silakan Kak Yesi. Itu apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Ya. Menurut saya itu Pak, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Peserta didik lebih fresh dan tidak stres. Dengan berolahraga, peserta didik dapat mengendalikan emosinya. Dari setelah misalnya nanti di kelas kan anak bosan, setelah keluar anak jadi fresh dan segar gitu Pak. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yesi. Ada lagi? Dari kita minta dari Kak Saipul lah sekarang lagi. Akan Kak Saipul. Baik Kak. Ya. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai di dalam untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Mungkin jawaban saya yaitu Kak, yang bernilai yaitu keterampilan fisiknya Kak. Keterampilan fisik, keterampilan sosial dan emosional, pengetahuan siswa, dan nilai-nilai itu baik nilai tanggung jawab, semangat maupun kreativitas di dalam pembelajaran Kak. Oke. Iya, Kak. Terima kasih Kak Saipul. Baik Kak. Oke, baik kakak-kakak. Jadi itu kita sepakati bersama ya. Jadi yang kita anggap
suatu yang bernilai untuk dipelajari murid kita di kelas kita, ya sesuai yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi, Kak Yesi dan Kak Saiful atau kakak lain, mungkin melalui dari keterampilan fisik, melalui dari keterampilan fisik mungkin murid itu dapat mengendalikan emosinya. Mungkin selama dari misalnya pada saat pembelajaran di PJOK ya, mungkin sebelum pelajaran PJOK dia mungkin belajar matematika atau pelajaran lain. Mungkin mereka jenuh, bosan dalam belajar di kelas. Dengan melalui pelajaran PJOK, mungkin dengan kita melakukan aktivitas bermain, mungkin mereka merasa senang, mereka fresh, mereka mungkin perasaan mereka ingin gembira pada saat kita melakukan pembelajaran baik itu di kelas maupun di luar kelas ya. Lalu selain itu ya, bukan hanya keterampilan saja yang bernilai untuk dipelajari peserta didik adalah mungkin dari keterampilan geraknya ya, seperti yang kita bahas tadi, dari segi juga pengetahuannya juga Kak. Jadi melalui keterampilan kita mereka mengetahui tentang materi yang akan kita sampaikan. Selain itu dari keterampilan keterampilan dan pengetahuan, kemudian bagaimana murid itu menanamkan atau menimbulkan nilai-nilai positif, baik itu nilai percaya diri murid itu atau nilai sikap disiplinnya, kemudian sikap kerjasamanya pada saat bermain dengan temannya, itu yang perlu yang sangat bernilai yang harus dipelajari oleh murid kita. Nah, seperti itu Kak. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya, bagaimana kakak-kakak mengintegrasi itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku. Oke, ini siapa punya nih? Nggak ada nama nih. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang sudah ada, serta terus belajar untuk mengembangkan sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang lebih baik lagi. Oke. Yang punya saya itu Kak. Oh, Kak Tri ini tak nama, jadi Kak tahu punya siapa nih Kak. Oke, kemudian dari Kak Sri, menciptakan menanamkan permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK. Ini baru 3 orang nih, yang lain belum ada Kak ya. Silakan diisi Kak ya, kakak lain. Kemudian Kak Saiful melakukan evaluasi agar dapat terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Ya, lalu kita ini bagaimana kita sebagai guru PJOK untuk mengintegrasikan itu semua dalam proses pembelajaran kurikulum mata pelajaran PJOK. Ya mungkin kita dapat mengevaluasi atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, atau kemudian pembelajaran dapat kita kembangkan sehingga menciptakan suasana belajar yang lebih baik lagi. Jadi kita sendirilah guru akan yang menciptakan pembelajaran itu dapat menyenangkan atau yang dapat berpihak kepada murid atau berpihak kepada peserta didik. Jadi apabila misalnya kita pembelajaran itu tidak sesuai yang kita harapkan, mungkin sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran tidak akan tercapai atau pengembangan kurikulum mungkin tidak sesuai atau kita tidak dapat mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran PJOK. Oke. Baik, kita lanjutkan. Baik, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini kebutuhan yang kita perhatikan adalah kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik. Kemudian konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pembelajaran, cakupan dan tahapan dan teknologi. Ini yang faktor ada 6 yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Harus kita perhatikan, makanya sesuai lingkungan yang ada di lingkungan sekolah kita. Apakah adakah teknologi yang bisa kita manfaatkan, kemudian alokasi waktu yang harus kita perhatikan, cakupan dan tahapan pembelajaran, proses pembelajaran, kemudian konteks masyarakat, dan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Oke, lanjutkan. Lalu kita masuk di aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak semuanya, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas
dalam pengembangan kurikulum. Yuk, silakan Kak. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan. Yuk, silakan Kak. Boleh tuliskan di komentar, silakan. Atau ada yang raise hand? Kira-kira menurut kakak-kakak dari tadi kita membahas tentang terkait kurikulum PJOK, ya, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nggak jelas Kak suaranya Kak. Oke. Jaringan Kak ya? Kakak lain kira-kira jelas suara saya Kak? Halo kakak-kakak, Kak Yesi, Kak Saipul, Kak Dedi, Kak Sadam, Wahyudi. Kak Agak Sri, putus Kak juga Sri. Kak. Putus. Oke, jaringan. Oke kakak-kakak, silakan tuliskan di kolom chat kira-kira kata kunci yang berulang kali kita bahas dari tadi terkait pengembangan kurikulum. Menurut kakak-kakak apa kata kunci yang kita bahas dari tadi Kak? Yuk silakan Kak. Ya, belum ada komentar. Kita lanjutkan. Apa yang telah kita bahas merupakan, ya ada? Oke, ya, silakan. Sebelum saya lanjutkan, karakteristik peserta didik. Ya, ada lagi. Kata Kak Dedi yaitu terkait karakteristik peserta didik. Oke, Kak Pedi, kurikulum Merdeka, PJOK. Proses pembelajaran dari Kak Tri, proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yesi, tujuan kurikulum. Baik, terima kasih Kakak atas komentarnya. Kita lanjutkan. Jadi yang kita bahas dari tadi, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Ini yang pertama, fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi ini yang kita bahas tadi ya. Pertama dari fokus pada materi yang kita sampaikan yang akan kita rancang di dalam program kurikulum PJOK. Yang itu muatan yang paling diperlukan adalah mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan karakteristik karakter. Potensi karakter yaitu pengembangan kompetensi sosial murid, emosional, dan moral. Terakhir yaitu fleksibilitas pembelajaran.
Ya, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik melalui karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Itu yang kita perhatikan, yaitu lingkungan kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Oke, silakan kakak-kakak, menurut kakak-kakak dari pemahaman kakak-kakak terkait dari Ki Hajar Dewantara itu, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu seorang pendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi di sini kita mengibaratkan ya Kak, peserta didik itu seperti tanaman. Seperti contohlah seorang petani menanam jagung atau menanam padi. Kan dari bagaimana dia semai, dari bibit, dia jaga, kan, kemudian lalu dia siram, lalu bagaimana dia dapat tumbuh secara sempurna, dapat membuahkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Ya. Kemudian jika ada misalnya tanaman tersebut diserang oleh hama, maka petani itu akan membersihkan hama tersebut. Ya, bagaimana tanaman jagung atau padi itu dapat tumbuh sesuai yang diinginkan si petani tadi itu. Jadi begitu juga dengan kita sebagai pendidik. Ya, bagaimana kita sebagai pendidik, ya, kita menuntun murid itu, menuntun bagaimana dari kodrat pada anak-anak itu kita jaga. Nah, jadi pada saat di dalam pembelajaran bagaimana kita mengajarkan, menuntun murid itu sesuai yang ada kodrat pada diri peserta didik semua tersendiri. Ya, nah, misalnya contoh dalam pembelajaran atau di dalam lingkungan sekolah. Mungkin kita sering menegur. Nah, kamu tidak boleh, namanya contohnya jangan melakukan perilaku seperti itu karena tidak baik. Itu contoh. Kemudian kita ajarkan mereka dengan melakukan perilaku yang baik, menuntun agar sesuai di dalam diri peserta didik itu untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama di kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan background design. Jadi ini diharapkan kakak-kakak dapat memahami menyusun program yang berkualitas dengan rancangan kakak-kakak sendiri, dengan yang kakak susun dari program kurikulum PJOK itu. Kemudian, sebelum kita akhiri, silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Kak Penny. Izin bertanya Kak Doni, berarti selama ini kita menggunakan background design ya kurikulum merdekanya? Ya, maksudnya background design ini kita merancang sendiri Kak. Kita rancang pembelajaran sesuai
karakteristik peserta didik yang ada di lingkungan kita. Lalu kita perhatikan lingkungan sekolah kita atau aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu masuk dari backward design ini, Kak. Kita merancang sendiri pembelajarannya, Kak. Oke, silakan Kak Saiful. Baik Kak, melanjutkan dari yang Kak Penny tadi. Bagaimana tuh Kak? Contohnya Kak, merancang, mendesain itu Kak, atau yang di perangkat kita tuh yang kita rancang, atau kita buat perangkat yang baru Kak? Tolong pemahamannya Kak, makasih. Masuk dari backward design ini kita rancang sendiri Kak. Dari misalnya contoh selama ini mungkin kita mendapatkan referensi dari perangkat pembelajaran yang kita dapat, mungkin dari teman-teman atau dari internet dan sebagainya. Jadi dengan kalau kita buat pembelajaran di sekolah kita, misal kita perhatikan sesuai lingkungan kita atau sarana di sekolah kita. Contoh, misalnya di sekolah Kak Saiful, di RPP Kak Saiful sudah mendapatkan misalnya modul ajar, di situ ada menggunakan misalnya teknologi atau pembelajaran inovasi, yaitu menggunakan misalnya media audiovisual atau menggunakan Infokus. Sementara itu contoh, sementara di sekolah Kak Saiful itu belum ada alat atau sarana seperti itu. Jadi kan bagaimana Kakak melakukan pembelajarannya? Sementara di situ di modul ajar sudah ada menggunakan Infokus, sementara di sekolah Kak Saiful tidak ada. Nah, jadi kita sendiri merancang, kita sesuaikan di lingkungan kita. Kita sesuaikan sarana yang ada di lingkungan sekolah kita. Perhatikan, contoh kita ubah. Kita misalnya membuat misalnya di dalam pembelajaran di situ menggunakan menggunakan misalnya hari ini materi bola basket Kak. Sementara di sekolah Kakak di materi di modul ajar itu menembak, melakukan gerak murid, melakukan gerak syuting ke ring. Sementara di sekolah Kak Saiful tidak ada ring, tidak ada keranjang atau ring basket. Nah, jadi situlah kita merancang atau mengubah kembali pembelajaran atau kurikulum PJOK sesuai yang ada di lingkungan kita. Nah, seperti itu Kak. Ya, silakan Kak Penny. Halo Kak. Halo, silakan Kak. Ya, berarti Kak kita ubahlah tuh ya Kak yang di kegiatan inti itu Kak, yang misalnya tidak ada Infokus kita gantikan media yang lain gitu ya, Kak. Apakah menggunakan media gambar misalnya, makanya kita perhatikan sebenarnya gini Kak. Itu kurikulum modul ajar itu sebenarnya itu semua kita bilang sama kerangkanya, baik itu guru kelas tapi isinya yang berbeda Kak. Ya kan kadang kan selama ini kan sebelum kita PKG ini kan Kak, selama ini yang kita kan sesuai yang di perangkat itu kan Kak. Ya betul. Jadi itulah, terima kasih lah Kak masukannya. Baik, oke silakan Kak Tri dulu. Silakan Kak Tri. Izin Kak, tapi sudah terjawab semua tadi Kak yang ingin saya tanyakan. Berarti kesimpulannya dari kurikulum Merdeka ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya misalnya kalau di sekolah kita itu tidak ada jaringan internet, berarti mungkin bisa kita gunakan model pembelajaran ya nggak bisa dengan ini, mungkin dengan gambar gitu kan ya Kak. Betul. Contoh gambar yang atau poster-poster yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Dan kita juga harus mengetahui kebutuhan peserta didik. Misal dia nggak hobi gitu digambar, melihat gambar tuh dia nggak suka. Ada sekelompok anak, saya nggak suka Pak melihat gambar yang lain. Itu bagaimana Kak? Bisa nggak kita contohkan sendiri gitu Kak? Baik Kak Tri. Jadi itulah makanya kita perhatikan dulu sesuai kebutuhan murid. Jadi murid ini memang kalau kita perhatikan kan unik Kak. Murid itu mungkin cara belajarnya berbeda-beda. Ada mungkin langsung mempraktekkan, mungkin ada langsung dia mungkin melalui penjelasan atau penyampaian materi dia tidak paham bagaimana gerakan yang akan kita lakukan atau mungkin gerakan yang akan mereka lakukan atau mereka praktekkan. Nah, jadi pembelajaran itu mungkin kita perhatikan sesuai dengan karakteristik murid kita di kelas. Kita rancanglah pembelajaran itu. Misalnya di dalam
di dalam kelas kita hari ini misalnya kita belajar yaitu tentang misalnya tentang permainan sepak bola. Ya, misalnya ada murid yang mungkin tahu atau yang sudah sering hobi main sepak bola, dia Pak main bola gini gerakannya Pak, menendang kan, kemudian melakukan heading dan menyundul. Kemudian bagian kalau kita perhatikan kalau anak-anak perempuan tidak tahu dia bagaimana gerakan mengheading atau menyundul itu. Jadi kalau kita nampakkan video atau menggunakan video audiovisual atau menggunakan gambar, mereka ini menyundul Pak menggunakan kepala rupanya menyundul ini Pak. Saya pikir menyundul itu menggunakan dada. Jadi dengan melalui itulah mereka paham, biar mereka langsung melihat. Nah, setelah mereka melihat, kalau barulah kita lakukan praktek pembelajaran di lapangan atau di luar kelas. Begini cara gerakannya, silakan lakukan. Nah, seperti itu Kak. Oke. Ya Pak, terima kasih Kak. Kemudian dari Kak Penny nih ya, dari tadi. Silakan Kak Penny. Halo Kak Penny, masih resen Kak Penny nampaknya? Oke, udah hilang. Baik kakak-kakak, terima kasih atas kesempatan waktu pada hari ini ya. Diharapkan ya seperti yang sudah saya sampaikan, jangan lupa Kak membuat video pembelajaran selama durasi 30 menit sesuai modul ajar yang kakak buat ya. Itu untuk 1 kali pertemuan. Oke. Baik kakak-kakak semuanya, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan, sebelum kita tutup ya silakan Kak Tri. Ya Kak, sekarang ini lagi Kak, kita kan model pembelajaran kita kan yang termasuk berdiferensiasi itu kan Kak, mengelompokkan ini kelompok anak-anak yang sudah mahir, ini yang sedang gitu ya kan Kak. Jadi bagaimana pula kalau nanti anak itu memang betul-betul dia nggak berminat di satu cabang olahraga itu Kak. Contoh, dia memang nggak ada karena dia postur badan dia itu gemuk atau gimana gitu kan. Dia memang tidak mau sama sekali melakukannya itu Kak. Baik, terima kasih Kak Tri. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini memang pembelajaran yang kita kelompokkan ya sesuai karakteristik atau sesuai yang kemampuan peserta didik itu. Jadi kita kelompokkan contohnya misalnya seperti yang disampaikan oleh Kak Tri tadi, misalnya ada murid yang gemuk, dia tak pede atau misalnya pada saat melakukan gerak menggiring bola, kan menggiring bola itu bisa dikatakan bisa dilakukan dengan berjalan atau dengan berlari. Mungkin di kelompok yang A mereka melakukan gerak sambil berlari membawa bola. Tapi di kelompok B kita lakukan gerak menggiring bola sambil gerakan berjalan. Tapi itulah dari kita sebagai guru PJOK lah kita merancang pembelajaran itu dapat bagaimana murid itu gembira atau senang dalam proses pembelajaran. Itu makanya kita buat dalam permainan. Bisa saja kita modifikasi permainan misalnya menggiring bola. Contoh, misalnya di kelompok A, mereka sambil berlari. Pada saat kita hidupkan tiup fluid, mereka melakukan selama 1 menit. Setelah itu kelompok B, misalnya mereka melakukan gerak berjalan. Bagaimana kita modifikasinya? Mungkin contohnya apakah pada saat tiup fluid pendek mereka bergerak, tiup fluid panjang berhenti, atau sebaliknya tiup fluid panjang mereka bergerak, di tiup fluid pendek mereka berhenti dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kita untuk memodifikasi atau merancang pembelajaran agar peserta didik itu gembira atau senang dari dalam proses pembelajaran yang kita ajarkan. Jadi jangan hanya misalnya kita paksakan contoh misalnya kita mau hari ini kita belajar menggiring bola, tapi anak-anak itu kita paksakan menggiring bola, tapi murid mungkin ada yang tidak mampu, yang tidak sanggup, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nanti kita perhatikan sesuai karakteristik atau kemampuan murid kita yang ada di kelas kita, Kak. Oke, seperti itu Kak ya. Baik, ada lagi Kak? Oke, baik kalau tidak ada, cukup sekian pada pertemuan tatap maya kita pada hari ini di pertemuan tatap maya yang ke-7. Sebelum kita akhiri kegiatan kita, silakan kakak-kakak menghidupkan kamera, kita ambil dokumentasi foto bersama. Silakan Kak, semuanya Kak.
Kak Husni, Kak Wahyudi, Kak Penny, Kak Sadam, Kak Yesi. Baik. Sebelum kita akhiri kegiatan kita, mohon salah satu memimpin doa. Silakan Kak. Siapa yang memimpin doa, Kak? Silakan, Kak. Kak Husni, Kak. Kak Husni. Oke, silakan Kak Husni. Kita berikan kesempatan Kak Husni. Silakan, Kak. Halo, Kak Husni, silakan, Kak. Oke, Kak apalah, Kak Tri aja lah, Kak Tri. Silakan Kak Tri. Terima kasih, Kak. Mungkin jaringan Kak Husni itu, Kak. Ya. Karena memang jauh di tempat kami itu, Kak. Iya, iya. Baik kawan-kawan, sebelum kita menutup kegiatan kita, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu bermanfaat untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Amin. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Tri sudah memimpin doa. Baik, sekarang kita foto bersama atau mengambil dokumentasi. Kak Sadam, Kak Yesi. Ya, Kak Sadam, siapkan kamera. Ada yang bisa mengambil dokumentasi kita, Kak? Kak Saiful bisa, Kak? Kak Dedi atau Kak Tri? Nggak bisa, Kak. Nggak pandai. Belum pandai, Kak. Oke. Oke, kita mulai ya foto bersama pada saat tatami kita. Kita mulai ya. Fokus pada kamera. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang kedua. Kayak bebas, kayak semangat. Semangat walaupun jaringan terputus-putus, tapi tetap semangat ya di ruang tatap muka kita yang ke-7 nih. Siap, mulai 1, 2. Gaya bebas. Gaya apa nih? Hati-hati karena nih gaya apa kita? Gaya, nah, suka hati kita ya. Gaya lelah. 1, 2. Oke, terima kasih Kak. Baik, saya akhiri pada sesi tatap muka kita yang ke-7 ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.